Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Anak-anak sekalian, kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga anak-anak di rumah selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang mahalnya sebuah kejujuran. Jujur anak-anak adalah sifat yang sangat dimuliakan, sifat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita sekarang akan mempelajari apa itu jujur. Apa sih yang disebut dengan jujur itu? Kenapa kita harus berlaku jujur? Dan apa manfaatnya ketika kita berlaku jujur? Jadi kita akan membahas tentang kejujuran. Baik, anak-anak sekalian, apa yang disebut dengan kejujuran? Jujur adalah ucapan yang sesuai dengan fakta keadaan. Jadi kalau fakta keadaannya adalah misalnya warna hijau, maka dia tidak akan bilang warna merah. Kalau warnanya itu hitam, dia tidak akan bilang warna putih. Nah, jujur itu bisa kita lakukan pada diri kita sendiri, bisa kepada orang lain, dan bahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersikap jujur, kita walaupun sendirian anak-anak, saat melaksanakan sholat zuhur, maka tetap 4 rakaat. Walaupun tidak ada yang lihat, anak-anak tidak akan menguranginya walaupun hanya 1 rakaat. Jadi itu jujur anak-anak. Nah, konteksnya dalam kita itu jujur kita kepada orang tua, ya. Apa yang kita ucapkan kepada orang tua itu tidak berbohong, kepada guru, kepada teman-teman, dan seperti itu. Kenapa? Karena jujur ini tidak semua orang mempunyai sifat jujur. Hanya orang yang hatinya bersih saja, di mana dia akan mempunyai sifat yang satu ini, yaitu sifat jujur. Makanya manusia yang paling terbaik siapa anak-anak? Yaitu para nabi dan rasul. Anak-anak tahu nggak salah satu sifat yang wajib dimiliki oleh nabi dan rasul? Yaitu siddiq. Nah, jadi siddiq itu adalah sifat yang jujur, siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Salah satunya adalah siddiq, harus berlaku jujur. Makanya para nabi, Rasulullah SAW tidak pernah berbohong. Semua nabi, mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Soleh, sampai Rasulullah SAW nggak pernah berbuat bohong. Bahkan anak-anak, di dalam bergurau pun Rasulullah bahkan berlaku jujur, bahkan bersikap jujur. Makanya suatu ketika itu datang seorang nenek-nenek yang sudah tua. Kemudian tanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku bisa masuk surga?" Tapi Rasulullah kemudian tersenyum sambil mengatakan, "Oh, tidak bisa. Nenek-nenek tidak bisa masuk surga." Akhirnya nenek-nenek ini menjadi marah, lalu akhirnya pulang. Di tengah jalan dipanggil lagi oleh Rasulullah. Lalu ketika menghadap kepada Rasulullah, Rasul mengatakan, "Wahai nenek-nenek, memang di surga itu tidak ada nenek-nenek yang masuk surga." Lah terus gimana ya Rasulullah? Kamu akan dijadikan muda lagi sehingga nanti akan masuk surga. Jadi nenek-nenek nanti akan menjadi muda lagi dan akhirnya juga masuk surga, asalkan taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi begitu anak-anak, Rasulullah dalam bergurau pun tidak pernah berbohong. Seperti itu ya. Jujur bisa menghantarkan kita kepada surga. Anak-anak mungkin pernah dengar ya, khususnya yang kelas 5 ini, inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran membawa pada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Intinya kejujuran bisa membawa kepada surga. Begitu yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Ada juga anak-anak hadis yang mengatakan begini, bahwa jujur itu membuat hati kita tenang. As-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu ribatun, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, bahwa
ketika kita berlaku jujur, mesti hati kita akan merasa tenang. Namun kalau berbohong anak-anak, ya, mungkin pernah ada anak-anak di sini yang berbohong, ya, Ustaz sarankan untuk segera minta maaf kepada korbannya. Misalkan orang tua yang dibohongi, segera minta maaf. Pasti di hati terkecilnya anak-anak mesti merasakan rasa bersalah, rasa tidak enak, itu mesti. Makanya disebutkan dalam hadis itu bahwa kejujuran itu ada ketenangan di dalamnya, dan kedustaan, kebohongan ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi dalam sebuah makalah ulama juga mengatakan begini, man qalla sidquhu qalla sadiquhu. Barang siapa yang sedikit jujurnya, artinya suka berbohong, maka dia juga akan sedikit temannya. Jadi kalau ada orang-orang yang sudah terbiasa berbohong dalam masalah kecil, maka suatu saat dia akan berbohong dengan bohong yang besar. Makanya jangan dibiasakan, walaupun hal-hal yang kecil itu kita tidak boleh untuk berbohong. Ada orang bernama Musailamah Al-Kadzab yang mengaku nabi, padahal bukan nabi. Kenapa dia lakukan? Sebab sebelumnya sudah terbiasa berbohong anak-anak. Ada di sana juga Lia Eden, ada Mossadegh, orang-orang yang mengaku nabi padahal bukan nabi. Mereka berdusta atas nama Allah. Kok berani? Karena sudah berbohong dengan bohong yang kecil. Dia remehkan perbuatan bohong walaupun kecil, sehingga suatu saat dia akan berbuat kebohongan dengan kebohongan yang besar. Jadi oleh karena itu anak-anak, sebagai penutup, kita harus selalu bersikap jujur ya, karena sikap jujur itu akan mendatangkan rahmat Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, seperti itu. Kemudian dengan jujur juga anak-anak, berarti kita telah mengikuti langkah para nabi dan rasul. Nah, jadi selain itu, ketika kita berbohong, berarti kita menghargai diri kita sendiri. Sebagaimana kita tidak suka dibohongi oleh orang lain, maka kita tidak boleh untuk berbohong kepada diri kita sendiri. Nah, artinya kalau kita membohongi orang lain, pasti, dan orang lain tidak suka, pasti kita juga tidak suka untuk dibohongi. Berarti ketika kita tidak berlaku bohong, artinya kita selalu berlaku jujur, berarti kita menghargai diri kita sendiri. Baik anak-anak, mungkin itu saja dari Ustadz. Terima kasih atas segala perhatian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.